Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rilian Sabita Suri dengan NPM 221305341 dari semester 4 kelas G. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Devianti Pangestu, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, dipersilahkan untuk dipimpin. Amin. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Wih, anak ibu semangat-semangat semua nih. Oke, udah siap semua belum buat belajar hari ini? Kayaknya masih ada yang lesu nih ya. Oke, biar kalian lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu aja ya. Masih pada inget nggak yel-yel yang sudah ibu ajarkan kemarin? Oke, bagus. Kita mulai. Siap ya? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Siswa kelas 5B apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama siswa kelas 5B semuanya. Coba sekali lagi ya. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Siswa kelas 5B apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama siswa kelas 5B semuanya. Nah, udah pada semangat kan? Jadi, sekarang kita akan belajar bab 7, yaitu apa judulnya anak-anak? Ya, benar. Sayangi bumi. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat mengenal masalah lingkungan, terutama yang ada di sekitar kita, mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut, serta untuk meningkatkan kesadaran agar mencintai dan menjaga lingkungan, serta menunjukkan tanggung jawab dalam memelihara dan melestarikan lingkungan. Sekarang ibu mau tanya nih, kalian pernah gak sih melihat permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kalian? Nah, benar sekali. Contoh permasalahan lingkungan itu seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Apa sih penyebab itu terjadi, anak-anak? Ya, benar. Banjir dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi, banyaknya sampah yang menyumbat saluran air, dan daya resapan air yang terbatas. Permasalahan lingkungan itu tidak hanya disebabkan oleh lingkungan saja, anak-anak. Permasalahan lingkungan yang ada di bumi kita ini seringkali juga disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang dapat mengakibatkan hewan, tumbuhan, dan ekosistem terancam tercemar dan rusak. Nah, kalian ada yang bisa nyebutin lagi nggak? Selain banjir, tanah longsor tadi, contoh permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita nih. Ya, benar. Contoh permasalahan lingkungan lainnya itu seperti kebakaran hutan, dikarenakan penebangan pohon secara liar, pencemaran sungai dikarenakan pembuangan limbah sembarangan ke sungai, dan pencemaran udara dikarenakan kegiatan industri yang menghasilkan asap tebal ke udara. Untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang terjadi, maka dari itu peran kita juga penting ya anak-anak. Manusia haruslah bertanggung jawab untuk memperbaikinya agar kita dapat bertahan hidup di bumi. Nah, coba sebutin ke ibu bagaimana caranya untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali anak-anak. Caranya yaitu dengan menjaga dan melestarikan lingkungan. Contohnya itu seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah sesuai jenisnya, tidak menebang pohon secara liar, bercocok tanam atau menanam pohon secara bijak, mengurangi penggunaan kendaraan yang mengeluarkan emisi gas secara berlebihan, dan menjaga flora dan fauna langka.
Oke, sampai di sini sudah paham semua anak-anak? Pinter. Nah, sekarang kita akan bermain nih. Ibu minta kalian untuk membentuk dua kelompok yang nantinya dinamakan dengan kelompok sebab dan kelompok akibat ya. Di papan tulis ini sudah ada tabel sebab dan akibat. Jadi cara bermainnya yaitu nanti ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk maju terlebih dahulu. Nah, itu nanti kita giliran ya majunya. Saat maju, nanti satu anggota kelompok tersebut akan mengisi tabel sebab atau akibat dengan sebuah kalimat. Jika kelompok sebab menulis kalimat, kelompok akibat akan melengkapi kalimat tersebut. Demikian juga sebaliknya. Paham anak-anak? Oke, ibu panggilkan kelompok akibat dulu nih. Yuk maju ke depan yuk salah satu anggota kelompoknya. Selanjutnya giliran kelompok sebab nih. Yuk maju salah satu anggota kelompoknya. Oke, semua udah dapet giliran ya. Nah, sekarang kita lihat dan pahami bersama-sama. Di bagian sebab ini sudah ditulis Obi tidur larut malam. Dan di bagian akibat sudah ditulis Obi bangun kesiangan. Lalu selanjutnya di bagian sebab sudah ditulis Eti rajin lari pagi. Kemudian di bagian akibat sudah ditulis badan Eti sehat. Dalam penyusunan kalimat sebab dan akibat ini, pastinya di dalamnya ada apa anak-anak? Iya, betul. Ada kata penghubung. Jadi, gunanya kata penghubung itu untuk menghubungkan kalimat sebab dan akibat. Nah, coba kita gabungkan kalimat sebab dan akibat ini jadi sebuah kalimat yang utuh. Nih, Obi tidur larut malam. Akibatnya, Obi bangun kesiangan. Eti rajin lari pagi. Oleh karena itu, badan Eti sehat. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, pintar semua. Nah, ibu mau tanya nih, manakah yang terjadi lebih dulu anak-anak? Apakah sebab atau akibat? Ya benar, yang terjadi lebih dulu itu adalah sebab ya anak-anak. Karena sebuah akibat hanya akan terjadi apabila ada penyebab. Artinya, sebab terjadi lebih dahulu daripada akibat. Paham? Oke. Selanjutnya, silakan buka buku kalian. Halaman 154. Coba kalian amati, di situ sudah terdapat tugas. Dan kalian kerjakan bersama teman sebangku secara jujur ya, anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Oke, jika sudah selesai, silakan kumpul ke depan ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai permasalahan lingkungan serta sebab dan akibatnya. Sekarang ibu mau tanya, apa aja sih yang udah kalian dapetin dari pembelajaran kita tadi, dari penjelasan yang udah ibu jelaskan tadi? Wah, mantap, benar sekali. Contohnya seperti apa anak-anak? Iya, benar. Mari beri aplaus untuk kita semua hari ini. Berarti udah paham semua nih ya. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, sekarang kita doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, anak-anak.